Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Rahmat dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Darul Ma'arif tahun akademik 2024-2025 semester 4 dengan NIM 2388201031. Pada video ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Unes MPD. Teman-teman, kita akan bahas apa yang dinamakan media pembelajaran dan bagaimana tahapan dalam pengembangan media pembelajaran. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu ya, yang namanya media pembelajaran itu adalah media atau alat atau perantara penyalur pesan antara seorang guru dengan siswanya. Artinya alat ini bisa menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, adapun cara kita dalam mengembangkan media pembelajaran itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Artinya kita merencanakan teman-teman apa sih yang akan kita lakukan gitu. Nah, adapun dari tahap perencanaan ini terdiri dari satu, identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tahap identifikasi tujuan pembelajaran ini teman-teman kita harus mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Misal tujuan utamanya adalah agar siswa dapat memahami struktur teks narasi ataupun agar siswa mampu menulis puisi dengan baik dan benar. Kalau misal kita sudah merumuskan tujuan teman-teman, kita masuk ke tahap kedua yaitu analisis kebutuhan siswa. Artinya kita harus merumuskan lagi kebutuhan dari seorang siswa itu apa. Kalau misal dalam hal belajar itu lebih mudah memahami melalui teks atau gambar atau audio, ya disediakan media yang sekiranya menunjang itu. Artinya yang audio visual, bukan yang cuman gambar, bukan yang cuman audio, tapi keduanya pun ada, atau multimedia, tuh gabungan antara keduanya. Setelah itu masuk ke tahap ketiga teman-teman, yaitu memilih media yang sesuai. Seperti yang kita tahu ya, yang namanya media kan banyak, audio visual dan lain sebagainya. Di sini peran guru sangat krusial teman-teman. Artinya dia harus memilih atau menimbang media mana yang paling bagus digunakan. Kalau misal medianya itu video ya, animasi tentang struktur teks atau wacana tokoh sastra. Nah, ini juga bisa juga. Artinya harus penuh pertimbangan data dari tujuan tadi atau rumusan tujuan pembelajaran dan analisis kebutuhan siswa itu dipakai pada tahap ini untuk menemukan media pelajaran yang lebih efektif itu apa. Nah, kemudian teman-teman masuk ke tahap keempat yaitu perencanaan penggunaan media. Nah, pada tahap ini misal untuk memahami teks eksposisi, siswa diberi video animasi tentang struktur teks. Lalu mereka diminta membuat teks eksposisi sendiri seperti itu. Ataupun untuk meningkatkan keterampilan berbicara, siswa bisa mendengarkan podcast cerita pendek lalu mencoba membacakannya sendiri dengan intonasi yang tepat. Itu juga bisa teman-teman. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke tahap penulisan naskah media untuk bahasa Indonesia. Nah, pada tahap ini yang pertama ya menyusun konsep materinya itu seperti apa. Pastikan materi yang dibuat itu sesuai dengan kurikulum bahasa yang berlaku ya, sesuai RPS dan lain sebagainya. Tentukan bagian mana yang akan menggunakan media. Contoh ya, ini misal medianya digunakan pada materi cerpen atau teks pidato. Nah, kita rumuskan media ini tuh digunakan untuk materi apa. Nah, kemudian memilih gaya bahasanya. Nah, pada tahap ini kita ya menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat jenjang pendidikan. Kalau SD ya sekiranya mudah dipahami untuk SD, SMP ya tingkat keterbacaannya kira-kira pas untuk SMP. Adapun SMA yang mana pasti lebih kompleks lagi dalam hal bahasa. Nah, kemudian kita menyusun skrip atau storyboard. Menyusun rancangannya itu seperti apa ya? Misal ini bentuknya video ya teman-teman ya, atau animasi yang berupa storyboard atau papan cerita. Misal di slide pertama itu pengantar tentang teks narasi, slide kedua tentang contoh teks narasi yang menarik, misal kutipan dari novel dan lain sebagainya. Nah, untuk slide ketiga bisa menjelaskan unsur-unsur teks narasi dan seterusnya teman-teman. Nah, kemudian masuk ke tahap revisi dan penyempurnaan atau evaluasi teman-teman. Pada tahap ini kita kembali untuk mengulas materinya itu apakah ini sudah menarik atau belum gitu, atau kita meminta pendapat dari guru lain untuk bahan
media yang sudah kita rangkai itu apakah sudah layak atau belum, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke tahap produksi media. Nah, pada tahap ini misal ya, kita membuat desain visual ataupun audionya itu seperti apa. Misal ya, ini membuat audio, pastikan suaranya itu ya intonasinya jelas teman-teman, ataupun dalam hal gambarnya tuh kira-kira jelas juga, tidak buram, tidak kabur gitu. Kita juga harus menggunakan perangkat lunak teman-teman, atau perangkat pendukung, bisa aplikasi seperti CapCut, Adobe Premiere atau Adobe Illustrator yang sekiranya itu bisa menunjang kita dalam hal mengedit. Atau mungkin kita juga bisa pakai AI teman-teman, supaya lebih enak lagi, lebih cepat lagi dalam hal pembuatannya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap pengeditan dan finalisasi. Artinya yang sudah jadi pun harus kita lihat-lihat terlebih dahulu teman-teman, apakah ini sudah benar kita edit lagi dalam hal suaranya, atau ada yang typo tulisannya gitu, warnanya ada yang kurang gitu. Dan kita harus memutuskan apakah ini udah selesai atau belum gitu. Sebelum itu kita harus uji coba dan evaluasi dengan cara kita meminta pendapat dari guru lain tentang media yang sudah kita buat tuh apakah sudah mumpuni untuk ditampilkan, untuk digunakan. Ataupun kita juga ya lihat-lihat apakah kita menyadari bahwa ada kesalahan kita dalam hal membuat gitu, nanti supaya bisa diedit lagi gitu. Nah teman-teman, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.